Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Aga Ihab dengan NPM 25700211154. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah rangkaian elektrik dari kelompok 5 mengenai analisis rangkaian node dan mesh. Yang pertama adalah analisa mesh. Analisa mesh adalah teknik untuk menghitung arus dalam rangkaian dengan cara membuat persamaan tegangan pada setiap loop tertutup, lalu menyelesaikannya secara sistematis. Yang kedua adalah konsep dasar analisa mesh. Konsep dasar analisa mesh adalah memberikan arus pada setiap loop, lalu menerapkan hukum Kirchhoff tegangan untuk membentuk persamaan. Jika ada komponen yang digunakan bersama, maka arusnya merupakan selisih dari arus mesh yang bersangkutan. Kalau ada komponen yang dipakai dua mesh, arusnya bukan salah satu, tapi selisih arus mesh. Ini penting dan seiring jadi sumber masalah. Yang ketiga adalah langkah-langkah analisa mesh. Langkah yang pertama yaitu tentukan arus mesh I1, I2, seterusnya. Yang kedua, terapkan KVL di setiap loop. Yang ketiga, gunakan hukum Ohm, yaitu V sama dengan ZI. Yang keempat, bentuk persamaan. Yang kelima, selesaikan substitusi atau matriks. Yang keempat, ada bentuk umum persamaan mesh. Contoh yang pertama adalah jumlah impedansi di mesh 1 dikali arus I1 dikurangi impedansi yang berbagi dengan mesh 2 dikali arus I2 sama dengan sumber tegangan di mesh tersebut. Nah, kalau lebih dari 2 mesh, yaitu impedansi total di mesh 1 dikalikan I1 dikurangi kontribusi mesh 2 dan mesh 3 melalui impedansi bersama sama dengan sumber tegangan. Selanjutnya adalah ada sumber arus. Sumber arus pada analisa mesh adalah elemen rangkaian yang menetapkan nilai arus tertentu dalam suatu mesh, sehingga arus pada loop tersebut diketahui langsung atau harus dianalisis menggunakan metode khusus seperti supermesh. Dalam analisa mesh, biasanya mencari arus dengan KVL, tapi jika ada sumber arus, maka arus bisa langsung diketahui jika di satu mesh atau perlu metode supermesh jika di antara dua mesh. Selanjutnya ada sumber dependen, adalah sumber tegangan atau arus yang nilainya bergantung pada variabel lain dalam rangkaian. Arus atau tegangan di bagian lain. Ciri-ciri utamanya adalah dilambangkan dengan bentuk belah ketupat, diamond, nilainya tidak tetap, bergantung pada tegangan dan juga arus. Jenis-jenis sumber dependen ada VCVS, ada VCCS, ada CCVS, ada CCS. Berikut tampilan atau gambar pada MATLAB analisis arus mesh. Seperti yang tadi saya sebutkan, arus mesh yaitu adalah arus yang diasumsikan mengalir di setiap loop jalur tertutup pada rangkaian. Metode ini disebut mesh analysis atau metode arus mesh. Penjelasan pada grafik tersebut adalah grafik menunjukkan 4 arus mesh, yaitu I1, I2, I3, dan I4. Semua berbentuk gelombang sinusoidal, artinya rangkaian bekerja pada sumber AC. Perbedaan antara kurva, yaitu amplitudo berbeda, tiap mesh punya impedansi berbeda. Yang kedua, fase sedikit bergeser karena pengaruh elemen seperti induktor atau kapasitor. Mereka saling terkait karena kemungkinan ada komponen bersama antara mesh atau surge branch. Selanjutnya ada arus induktor IL. Grafik bawah menunjukkan arus pada induktor. Bentuknya juga sinusoidal, tapi bisa tertinggal fase atau lagging terhadap tegangan. Ini sesuai sifat induktor. Arus tertinggal dari tegangan dalam rangkaian AC. Bisa dilihat di interpretasi teknisnya. Dari workspace terlihat juga frekuensi W sama dengan 1000 rad per second. Terus ada impedansi kompleksnya Z1, Z2. Berikutnya berarti analisis di domain fasor, lalu konversi ke domain waktu dan menghasilkan grafik sinus.
Intinya I1 dikurangi I4 sama I1 sampai I4 sama dengan arus di tiap loop rangkaian. IL sama dengan arus pada elemen induktor. Biasanya kombinasi beberapa mesh. Perbedaan bentuk yaitu efek interaksi impedansi RLC. Semua sinus sistem steady state AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdur Rauf dengan NPM 2570021111032 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rangkaian elektrik mengenai analisis nodal. Dalam video ini, saya akan menjelaskan teori dasar analisis nodal serta mendemonstrasikan penyelesaian soal menggunakan bantuan perangkat lunak MATLAB. Sebelum masuk ke soal, mari kita pahami dulu apa itu analisis nodal. Analisis nodal adalah metode untuk menentukan tegangan di setiap titik percabangan atau node dalam sebuah rangkaian listrik. Metode ini berbasis pada hukum arus Kirchhoff atau KCL yang menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke sebuah node sama dengan jumlah arus yang keluar dari node tersebut. Langkah utamanya adalah memilih satu node sebagai referensi atau ground dengan tegangan 0 volt, lalu menerapkan persamaan KCL di setiap node lainnya untuk mendapatkan sistem persamaan linear. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan soal. Di sini kita sudah mempunyai beberapa soal dengan beberapa tegangan di dalamnya. Kemudian selanjutnya kita input semua data tersebut ke software MATLAB. Nah, ini untuk tampilannya. Untuk menyelesaikan sistem persamaan yang kompleks ini, kami menggunakan MATLAB seperti yang terlihat ini. Yang dimana pertama-tama kami mendefinisikan parameter input seperti PS dalam bentuk pasor dan frekuensi sudut dengan sudut yaitu sekitar 1100 rad per second. Kemudian kami menyusun matriks node A yang berisi nilai admitansi dan matriks sumber B. Hasilnya, MATLAB memberikan nilai tegangan P1, P2, dan P3 secara instan. Nah, ini untuk grafik menunjukkan perbandingan tegangan di ketiga node dan arus kapasitor terhadap waktu. Dari sini kita bisa melihat perbedaan amplitudo dan pergeseran fasa antar node. Baik, itu pembahasan yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya bahwasanya analisis nodal sangat efektif untuk menyelesaikan rangkaian kompleks, terutama jika dibantu dengan software simulasi seperti MATLAB untuk akurasi perhitungan dengan bilangan imajiner. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.